Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya anak-anak dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya anak-anak, bertemu kembali dengan Bapak Imam ya. Bagaimana PTS kalian kemarin? Semoga kalian mendapat nilai yang memuaskan ya anak-anak sesuai dengan usaha kalian. Ya hari ini kita akan kembali belajar bahasa Indonesia ya anak-anak. Silahkan ditonton video Bapak ya anak-anak. Anak-anak, di video kali ini kita akan belajar tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia. Tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Tujuan pembelajaran untuk video ini yang pertama, 1. Dengan membaca teks bacaan, peserta didik dapat memahami pengelompokan benda berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Yang kedua, dengan membaca teks bacaan, peserta didik dapat memahami sifat kayu, kertas, logam, kaca, dan karet, serta contoh benda dari kayu, kertas, logam, kaca, dan karet. Seperti biasa anak-anak, kita baca teks yang ada di depan layar kalian ya anak-anak. Benda-benda di sekitar kita. Ada berbagai macam benda di sekitar kita. Misalnya meja, kursi, lemari, kotak pensil, tas buku, dan botol minum. Benda-benda tersebut memiliki ciri yang dapat diamati. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Benda-benda di sekitar kita memiliki bentuk yang bermacam-macam. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan bentuknya. Ada benda yang berbentuk bulat, persegi, segitiga, dan lain-lain. Benda-benda di sekitar kita juga memiliki ukuran yang bermacam-macam. Ada benda yang besar dan kecil. Ada juga benda yang berat dan ringan. Benda-benda di sekitar kita juga memiliki warna yang bermacam-macam. Ada benda yang berwarna merah, kuning, hijau, biru, putih, coklat, hitam, dan warna lainnya. Nah anak-anak, berdasarkan teks bacaan di atas, didapatkan informasi pokok bahwa benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk, ukuran, dan warnanya. Benda berdasarkan bentuknya dapat kita lihat. Yang pertama, benda berbentuk bulat, contohnya yaitu bola. Yang kedua, benda berbentuk persegi, contohnya yaitu bingkai foto. Yang ketiga, benda berbentuk segitiga, contohnya yaitu alat musik triangle. Benda berdasarkan ukurannya, yang pertama ada benda besar, contohnya yaitu pesawat terbang. Yang kedua ada benda kecil, contohnya yaitu kancing baju kalian. Yang ketiga ada benda berat, contohnya yaitu barbel. Yang keempat ada benda ringan, yaitu kapas. Benda berdasarkan warnanya, yang pertama ada benda berwarna merah. Contohnya dapat kalian lihat di gambar, yaitu bantal berwarna merah. Lalu yang kedua ada benda berwarna biru. Contohnya yaitu batu yang berwarna biru. Lalu yang ketiga ada benda berwarna hijau. Contohnya balon yang berwarna hijau. Sekarang perhatikan kembali di layar kalian ya anak-anak. Ada teks bacaan kembali. Kita baca sama-sama yuk. Benda dari kayu. Kayu berasal dari batang pohon yang ditebang. Kayu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kayu adalah sifat keras, kuat, mudah dibentuk, dan tahan lama. Kekurangan kayu adalah memiliki sifat mudah lapuk. Kayu dimanfaatkan dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangannya. Sifat-sifat kayu yang keras, kuat, mudah dibentuk, dan tahan lama dimanfaatkan untuk membuat perabot rumah. Kita dapat melihat meja, kursi, dan lemari terbuat dari kayu. Namun, kayu memiliki kekurangan, yaitu mudah lapuk. Kekurangan tersebut dapat diatasi dengan melapisi kayu menggunakan. Berdasarkan teks bacaan yang kalian baca di atas, didapatkan informasi pokok bahwa kayu memiliki sifat keras, kuat, mudah dibentuk, dan tahan lama. Ingat ini anak-anak. Berikut ini contoh-contoh benda dari kayu. Yang pertama yaitu meja. Lalu yang kedua itu kursi. Dan yang ketiga yaitu lemari. Kita baca sama-sama ya anak-anak. Benda dari kertas. Benda-benda di sekitar kita ada yang terbuat dari kertas. Misalnya buku tulis, pembungkus kado,
tisu, amplop surat, poster, surat kabar, dan majalah. Kertas mempunyai sifat-sifat yang mudah menyerap air dan tinta, ringan, mudah sobek, serta mudah terbakar. Benda-benda dari kertas dibuat dengan memperhatikan sifat-sifat kertas. Bahan dasar pembuat kertas adalah kayu. Potongan-potongan kayu dipanaskan menjadi bubur, disebut pulp. Setelah itu, pulp akan diolah menjadi lembaran-lembaran kertas melalui proses di pabrik pembuatan kertas. Berdasarkan teks bacaan di atas, didapatkan informasi pokok bahwa kertas memiliki sifat mudah menyerap air dan tinta, ringan, mudah sobek, dan mudah terbakar. Contoh-contoh benda yang terbuat dari kertas. Yang pertama ada buku tulis, kedua amplop, dan yang ketiga ada majalah. Nah, anak-anak bagaimana? Apakah kalian tetap semangat untuk belajar hari ini? Tentu tersemangat ya anak-anak. Mungkin sebagian dari kalian akan bertanya, kenapa pelajaran bahasa Indonesia kebanyakan kita harus membaca? Ya memang itulah inti dari bahasa Indonesia, yaitu untuk membuat kalian suka untuk membaca. Dan tidak hanya membaca, kalian juga harus bisa memahami isi dari teks bacaan ya anak-anak. Karena dengan memahami isi teks bacaan, kalian akan lebih menikmati untuk membaca anak-anak. Bagaimana? Kalau kita akan lanjut? Lanjut ya anak-anak. Yuk berangkat. Nah anak-anak, mari kita membaca teks bacaan yang ada di layar anak-anak. Benda dari logam. Logam diperoleh dengan cara ditambang atau digali dari dalam tanah. Logam memiliki sifat keras, kuat, penghantar panas yang baik, tidak menyerap air, dan dapat ditempa. Bahan yang termasuk logam antara lain besi, baja, tembaga, aluminium, dan emas. Logam biasa dimanfaatkan untuk membuat tiang bangunan karena sifatnya kuat, misalnya besi dan baja. Logam biasa digunakan untuk peralatan masak karena sifatnya mudah menghantarkan panas. Dari teks bacaan yang kalian baca tadi, didapatkan informasi pokok bahwa logam memiliki sifat keras, kuat, penghantar panas yang baik, tidak menyerap air, dan dapat ditempa. Sekarang, contoh benda dari logam. Yang pertama ada teko, lalu ada cincin, dan yang ketiga ada tiang. Lihat kembali anak-anak di layar ada teks bacaan. Kita baca sama-sama. Benda dari kaca. Kaca dibuat dari bahan baku pasir kaca atau pasir silika. Kaca memiliki sifat kedap air, tembus cahaya, dan mudah pecah. Kaca digunakan untuk membuat peralatan rumah tangga seperti piring, gelas, dan mangkuk. Kaca digunakan untuk membuat jendela, pintu, dan akuarium. Dari teks yang kalian baca tadi, didapatkan informasi pokok bahwa kaca memiliki sifat kedap air, tembus cahaya, dan mudah pecah. Nah, berikut ini beberapa benda yang terbuat dari kaca. Yang pertama ada piring, lalu kedua ada gelas, dan ketiga ada jendela. Nah, ini bacaan yang terakhir ya anak-anak. Kita baca sama-sama. Benda dari karet. Karet terbuat dari lateks, yaitu getah pohon karet. Getah karet diolah menjadi karet yang siap dipakai untuk membuat suatu benda. Karet memiliki sifat lentur, kuat, dan tidak menghantarkan panas. Karet digunakan untuk membuat alas kaki seperti sendal dan sepatu. Karet juga digunakan untuk membuat ban dan bola. Berdasarkan teks yang kalian baca tadi, didapatkan informasi pokok bahwa karet memiliki sifat lentur, kuat, dan tidak menghantarkan panas. Contoh-contoh benda yang terbuat dari karet, yang pertama ada sendal, yang kedua ada ban, dan yang terakhir ada bola. Untuk tugas harian kalian, tuliskan dan carilah arti kata-kata berikut. Yang pertama, lapuk. Yang kedua, pulp. Yang ketiga, emas. Yang keempat, silika. Yang kelima, lateks. Kerjakan di buku tugas ya anak-anak. Nah, anak-anak, bagaimana video pembelajaran Bapak hari ini? Semoga kalian bisa memahami pembelajaran Bapak hari ini anak-anak. Jika masih ada pertanyaan akan video pembelajaran hari ini, dapat kalian tanyakan ke guru kelas kalian masing-masing ya anak-anak.
Dan sesungguhnya kesalahan itu datangnya dari Bapa dan kebenaran itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.